Kemudian teman-teman semua, lidah putih pucat, ya, diingat, lidah putih pucat. Bila tubuh itu kekurangan panas, maka akan menyebabkan tubuh itu menjadi dingin. Ketika tubuh itu menjadi dingin, maka akan membuat atau akan menyebabkan sirkulasi darah dan sirkulasi cairan itu menjadi tidak lancar. Jadi bila tubuh itu kekurangan panas, maka akan menyebabkan tubuh itu menjadi dingin. Ketika tubuh itu menjadi dingin, maka akan membuat panas dan energi itu tidak bisa mendorong darah itu sampai ke lidah. Maka ini yang menyebabkan lidah itu putih pucat. Nah, ini biasanya kaitannya dengan sindrom dingin. Ya, ini lidah putih pucat. Kemudian ada lidah hijau atau ungu. Lidah hijau atau ungu itu menandakan adanya stasiun darah. Lidah hijau atau ungu ini menandakan stasiun darah. Lidah yang berwarna hijau atau ungu muda dan basah ini menandakan sindrom dingin. Nah, ini biasanya sebagai kelanjutan lidah putih pucat yang tidak teratasi dengan tuntas. Nah, lidah hijau atau ungu yang kelihatan kurus dan kering ini menandakan sindrom panas. Diingat ya. Kemudian lidah biru. Lidah biru itu menandakan adanya stasiun darah di dalam tubuh, baik yang bersifat panas ataupun yang bersifat dingin. Sama juga tadi ya, lidah hijau dan ungu itu juga sama menandakan adanya stasiun darah, baik yang bersifat panas ataupun yang bersifat dingin. Saya ulangi sekali lagi. Lidah yang berwarna biru atau terdapat lidah yang berwarna biru ini menandakan stasiun darah. Lidah yang berwarna biru itu menandakan stasiun darah baik yang bersifat dingin ataupun yang bersifat panas. Lidah yang berwarna biru muda dan basah ini menandakan sindrom dingin. Nah, ini biasanya kelanjutan dari lidah hijau ungu yang tidak teratasi dengan tuntas. Kemudian lidah biru yang kelihatan dia itu kurus dan kering, ini menandakan sindrom panas. Kemudian ada lidah merah muda. Lidah merah muda itu menandakan bahwa materi di dalam tubuh seperti darah, cairan, energi, dan saripati itu dalam kondisi baik-baik saja. Dan fungsi transportasi dan transformasi juga berjalan dengan normal. Ini lidah merah muda. Nah, ini biasanya sering disebut lidah merah muda itu masih lidah tahap normal. Ya. Lidah merah itu menunjukkan bahwa adanya panas di dalam tubuh. Lidah merah tidak ada selaputnya, ini menandakan sindrom panas. Lidah merah selaput kuning tipis, menandakan sindrom panas bersifat lemah. Lidah merah selaput kuning tebal, menandakan sindrom panas bersifat kuat. Kemudian kalau ada tambahannya, apabila terdapat bintik-bintik merah atau papile bagai duri,
Ini menunjukkan bahwa panas itu sangat berat di dalam tubuh. Jadi banyak tidaknya nanti bintik-bintik merah yang ada di dalam tubuh, banyak tidaknya selaput lidah yang warna merah di dalam lidah itu menunjukkan nanti bahwa panas di dalam tubuh itu sangat berat dan sangat kuat. Jadi, bila tubuh itu dalam kondisi panas, ya, maka darah itu dapat mengalir dengan cepat. Bila tubuh itu dalam kondisi panas bersifat kuat, maka darah itu dapat mengalir dengan cepat sekali. Sehingga nanti pembuluh darah pada lidah itu terisi penuh oleh darah. Maka ini yang menyebabkan lidah itu berwarna merah, ya. Kemudian ada lidah merah tua. Lidah merah tua itu bisa disebabkan dua hal. Yang pertama, bisa disebabkan karena patogen dari luar. Kemudian yang kedua bisa disebabkan karena penyakit dari dalam. Kalau disebabkan karena patogen dari luar, ini biasanya serangan panas itu sudah memasuki yin, atau bahasa sederhananya itu sudah memasuki cairan di dalam tubuh seperti darah itu ya. Kemudian kalau disebabkan karena penyakit dari dalam, biasanya itu disebabkan karena tubuh itu kekurangan cairan, kemudian timbul panas membara. Biasanya lidah merah tua itu sebagai kelanjutan lidah merah yang tidak tertangani secara tuntas. Kemudian ada lidah merah ungu. Lidah merah ungu itu menunjukkan bahwa adanya panas di dalam tubuh dan menunjukkan adanya stasiun darah. Ya, biasanya ini bersifat panas. Jadi lidah merah ungu ini menunjukkan adanya panas dan stasiun darah. Ini lidah merah ungu ini adalah sebagai kelanjutan dari lidah merah tua yang tidak teratasi dengan tuntas. Jadi kira-kira gambarannya begitu teman-temannya. Jadi hari ini apa yang kita dapatkan? Berarti yang kita dapatkan hari ini penggambaran ini sebenarnya. Lidah putih pucat ya, dengan gejalanya semua ya. Lidah putih pucat dengan gejalanya. Kalau dia itu tidak teratasi dengan tuntas, maka lidah putih pucat itu akan berubah menjadi lidah hijau atau ungu karena ada stasiun darah. Lidah hijau atau ungu itu ketika dia tidak teratasi dengan tuntas, maka dia akan menjadi berubah jadi biru. Jadi gambaran sederhananya ini stadium 1, ini stadium 2, dan ini stadium 3. Begitu cara membaca perjalanan penyakit ya, dari peta lidah ya. Kemudian yang ini nanti kaitannya dengan sindrom dingin. Ya. Lidah merah muda itu dia cenderung masih tahap normal. Kalaupun biasanya ada penyakit yang menyerang, tapi biasanya belum bisa dikategorikan itu masuk ke penyakit ya. Artinya hanya pusing sebentar kemudian hilang, atau pinggangnya sakit sebentar kemudian hilang, atau seri kembung sebentar kemudian hilang. Begitu ya. Artinya lidah merah muda ini bukan kategori masuk ke penyakit. Kemudian satu lagi teman-teman, lidah merah. Lidah merah ini ketika dia tidak teratasi dengan tuntas berikut dengan gejalanya, maka dia akan menjadi merah tua.
Ketika lidah merah tua itu tidak teratasi dengan tuntas, maka dia akan menjadi merah ungu. Berarti gambaran sederhananya ini stadium 1, ini stadium 2, ini stadium 3. Kalau yang ini kaitannya dengan sindrom panas. Ya. Sindrom panas. Jadi teman-teman semua, insya Allah sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini, ya. Tapi nanti begini, ya, kalau nanti kita ada sedikit kata-kata yang salah menerapkan ini, ya, nanti insya Allah kita bisa diskusikan. Karena apa? Karena ini masih teori di buku. Ya, di buku, gambaran di buku itu nanti berbeda dengan gambaran apa yang kita di lapangan. Contoh tadi ya, saya mengatakan ini nih, selaput lidah, selaput lidah abu-abu hitam. Ini benar nih. Ini selaput lidah kuning itu bisa dibagi 3. Selaput lidah kuning muda, lidah kuning tua, kemudian selaput lidah kuning kehitam-hitaman. Kuning kehitam-hitaman ini kan ketika kita di lapangan itu kan ada kuning keabu-abuan juga. Begitu loh ya. Jadi nanti kalau kita ada sedikit kata-kata yang kurang pas, nanti kita bisa diskusi, terus kita bisa sesuaikan di lapangan. Jadi insya Allah sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.